Menanam padi itu gak mudah. Setiap langkahnya menjadi momen yang penting dan terselip banyak cerita. Pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terintegrasi di suatu kawasan. Program ini dilaksanakan di beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, Sumatera Selatan, dan Papua. Wah, ini Kadis Pertanian di samping saya, 200 hektar aja ini. Bagaimana Bupati biar 2000? Masa kamu lebih tahu mengerti dia punya itu dengan teknis dengan Kadis ini? Kalau itu panggil Kadisnya kau tampar aja. Prediksi krisis pangan ke depannya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serentak dengan strategi pemenuhan kebutuhan pangan di masa yang akan datang, sobat. Membuka dan memulai menggarap lahan tidur maupun lahan baru untuk bidang pertanian dan perkebunan secara besar-besaran di beberapa provinsi di Indonesia. Kemudian telah sampai ke Nusa Tenggara Timur. Saya sangat apresiatif buat gebrakan yang dilakukan pemerintah, tapi saya cukup takjub dengan luasan areal yang digarap. Biaya ini pasti banyak sekali ya. Dilihat dari mewahnya food estate yang ada di Sumba Tengah. Ya, mau dibilang apa, bukan duit saya ya. Tapi bukan itu yang saya persoalkan ya. Karena saya pikir ke depannya dengan pengolahan lahan dan areal seluas itu, jika sampai tidak terurus hingga terus-menerus atau kelak nanti. Sedangkan dari sumber informasi yang saya dapat, bagaimana kita menengok ke program food estate di Kalimantan Tengah yang sudah pada mangkrak duluan. Tidak apalah, saya sebagai masyarakat Indonesia yang baik terus mendukung program-program pemerintah dan mudah-mudahan saya dapat menikmati ke depannya. Tapi alangkah baiknya, saran saya sebaiknya jika proyek ini bisa dinikmati secara berkelanjutan maka perlu ditunjang dengan sistem yang baik. Misalnya masyarakat tidak ragu menghasilkan sumber pangan yang banyak, tetapi nanti sudah ada sumber pemasaran dan pengolahannya dengan adanya pasar dan pengolahan yang sudah ada. Dan perlu disediakan pemerintah kelak nanti. Statistik mencatat bahwa Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 mencatatkan diri sebagai jawara atau penghasil jagung di Indonesia menurut Badan Kementerian Pertanian. Terus apa yang menjadi kendala utamanya sih? Permasalahan utamanya adalah rendah produktivitas tanaman jagung. Contohnya, keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasilnya. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam peningkatan produksi tanaman jagung berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen. Jadi singkatnya, jika Nusa Tenggara Timur ini perlu dibangun banyak pabrik pengolahan jagung. Sebelumnya saya asli orang NTT yang memang mengetahui kualitas tanah di NTT sangatlah cocok untuk komoditi tersebut, sebab jagung adalah merupakan makanan pokok bagi masyarakat NTT. Kita ketahui Nusa Tenggara Barat bersebelahannya yang merupakan tetangga. Sudah berdiri pabrik pengolahan jagung di sana sehingga telah mensejahterakan masyarakat di sana ya. Saya berpikir jikalau saja di NTT berdiri
pabrik jagung, maka masyarakat akan berlomba-lomba memberikan hasil terbaik dari tanah Pulau Bamora ini ya. Tinggal tugasnya pemerintah yang meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya di Nusa Tenggara Timur ya. Agar masyarakat dijaminkan dengan sumber pemasaran dan alat serta bahan penunjang pertanian dan perkebunan. Maka saya rasa disitulah pemerintah telah berhasil. Karena saya yakin dengan keterampilan dan kemampuan masyarakat NTT yang ulung, terbukti jagung di NTT dari dulu ditanam seadanya tanpa dipupuk, cuman mengandalkan perawatan saja. Atau orang Kupang bilang tofa rumput saja jagung besar-besar. Apalagi dirawat, pasti hasilnya memuaskan. Demikianlah kisah mengenai pertanian di Nusa Tenggara Timur. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube dan terus dukung berkembangnya channel ini. Terima kasih, salam kompak selalu. God bless you all.